مرحبا أهلا النوالي. Maka disensus oleh salah satu ulama namanya Al-Hubayshi dalam kitab Al-Barakah fi Fadli Sa'i wal Harakah. Beliau katakan para nabi semuanya itu kaya raya. Para nabi semua itu kan kaya raya. Ada yang kayanya dipilih dengan harta. Makanya Nabi Hud itu pedagang sukses, tajir. Nabi Soleh pedagang. Rasulullah juga kaya raya. Kurban 100 ekor unta. Tapi Rasulullah hartanya itu tidak boleh bermalam semalam di rumah. Harus habis dibagikan. Ada habis begitu. Bukan miskin, kaya, tapi gak butuh sama ini. Kaya raya. Dari mana bisa mengetahui beliau kaya raya? Coba baca riwayat-riwayat ngasih sedekah, ngasih hadiah kepada orang yang minta kambing itu bukan 1 atau 2 ekor. Di antara 2 lembah, entah berapa ratus ekor kambing itu buat kamu semua. Berkurban 100 ekor unta. Nanggung nafkah, ngasih nafkah, ini yang jarang disampaikan. Ahlu suffah itu kata Abu Hurairah ada 300 orang. Ahlu suffah, orang yang tidak punya pekerjaan, tapi tugasnya belajar kepada Nabi. Biasa kalau ada mu'allaf suruh diajarkan tentang agama Islam, Nabi suruh ahlu suffah ajar. Fokusnya hanya belajar, ibadah, kalau lagi jihad ikut jihad. Nah itu kan bergiliran, bergantian. Jumlahnya berapa semua? 300 orang kata Abu Hurairah. Dan semua nafkahnya dijamin oleh Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad miskin bagaimana bisa kasih makan orang sebanyak itu? Tapi karena dermawannya itu kan luar biasa. Karihil mursalah dalam Sahih Bukhari. Kayak hembusan angin. Bagaimana sih hembusan angin? Gak ada henti-hentinya berbagi. Setiap detik, setiap menitnya bagi. Habis harta, ada lagi, habis lagi dibagi. Begitu. Nabi Sulaiman kaya raya. Nah ini fadilahnya. Karena kita disuruh sedekah, berarti harus punya harta. Belum lagi yang wajib, ibadah haji. Lillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi kaum muslimin untuk ibadah haji karena Allah Ta'ala. Bagi yang mampu. Bagi yang mampu di situ, keterangan para fuqaha, di antaranya mampu secara finansial. Harus ada fulus. Begitu juga umroh, wajib sekali seumur hidup. Harus pakai uang. Sedekah, zakat, semuanya ada hitungan harta. Ini mindset awal ya, bahwa orang Islam itu tidak dilarang, bahkan dianjurkan untuk kaya raya. Dengan catatan, selalu disebut kaya raya, berinfak, selalu diikat dengan kata beriman dan bertakwa. Makanya dalam hadis dikatakan, ni'mal mal soleh li rajuli soleh. Sebaik-baiknya harta dimiliki oleh orang yang soleh. Ini riwayat Imam Ahmad di dalam Musnad. Yang lahir 164, wafat 241 Hijriah. Nabi katakan sebaik-baiknya harta atau harta yang soleh. Apa maknanya? Yaitu rizki yang halal. Dan dimiliki oleh orang yang baik. Di hadis lagi yang lainnya, hadis lainnya itu dipertegas oleh Nabi dalam riwayat Sahih Al-Bukhari yang lahir 194, 256 Hijriah, wafat. Rasul mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Artinya al-munfik khairun minal munfak. Yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Bukan berarti yang menerima hina, tidak. Tapi kalau mau banding-bandingkan berarti di sini Nabi pertegas bahwa orang yang punya harta, yang kaya raya, dia soleh, dia bertakwa, dia mukmin, itu jauh lebih baik dibanding orang yang tidak punya
kekuatan ekonomi. Sehingga dia nanti lebih besar memberikan manfaat dengan memberikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan atau untuk maslahat agama Islam. Jadi gak ada satu ayat fadilah yunfakun. Fadilah orang menerima harta, gak ada. Yang adanya apa? Fadilah orang memberikan harta. Nah, sudah usaha, tapi memang qadarullah kita tidak ditakdirkan jadi orang kaya, gak usah berkecil hati, sudah usaha. Jadi orang fakir di sinilah jadi fadilah. Ketika sudah usaha. Al-fakir as-sabir. Orang fakir yang sabar. Dia sudah usaha, tapi masih fakir. Dia terima itu. Kesabarannya itu bernilai pahala. Al-fakir at-taqi. Sudah fakir, taat sama Allah. Luar biasa. Hidupnya sudah susah. Tapi dia gak pernah lupa sama Allah Ta'ala. Istimewa. Al-fakir al-mu'min. Orang fakir yang beriman. Contohnya banyak. Uwais Al-Qarani. Fakir miskin. Tapi mulia. Karena dia ketika fakir, sabar. Tidak meminta-minta. Kemudian yang ketiga, dia taat kepada Allah Ta'ala. Yang kaya ulama, ada Lais bin Sa'ad Al-Misri. Hartanya tidak melalaikan dia. Kaya raya, pengusaha, punya kapal pribadi. Tapi uniknya setiap tahun tidak pernah keluar zakat. Kenapa? Karena hartanya itu selalu dia infakkan. Tiba haul 1 tahun, hartanya agak sampai nisab. Ya, karena sudah keburu habis. Padahal kaya raya. Ada yang minta madu 1 botol, dia kasih 1 tong. Ya, Imam Malik, anaknya menikah, ditanggung biaya pernikahan semuanya. Dikasih per bulan kepada para ulama. Ada 1 ulama rumahnya kebakaran. Dengan perpustakaannya juga terbakar. Beliau ganti itu. Bangun rumah, bangun perpustakaan. Bahkan yang lebih bagus rumahnya dan perpustakaannya lebih lengkap. Semua dibiayai oleh Lais bin Sa'ad. Imam Syafi'i juga kaya raya. Abu Hanifah juga kaya raya. Nah, ini keutamaan. Jadi yang memberi itu lebih mulia. Minta tolong kepada orang itu tidak dilarang. Itu kalau sudah darurat, sudah gak ada pilihan lagi, silakan minta tolong. Tapi kalau memang profesi, minta-minta untuk kumpulkan harta, ini yang tercela. Nabi katakan dalam hadis, man yas'alu an-nasa amwalahum takatsura fa innama yas'alu jamra. Siapa yang meminta-minta kepada manusia harta dengan tujuan untuk mengumpulkan harta tersebut, bukan karena darurat kebutuhan, bukan karena minta tolong, tapi memang penyakit. Kan ada penyakit juga. Harta dia simpan, harta orang lain dia minta. Hati-hati, kata Nabi apa? Kalau memang niatnya seperti ini, maka sesungguhnya dia sedang meminta bara api, kata Rasul Muhammad SAW. Jamro. Jadi jangan jadi kebiasaan. Kecuali memang sudah terdesak sekali. Wajib dia minta tolong. Kalau darurat. Dan juga minta tolong kepada orang yang memang dia sudah tahu orang ini bisa amanah, bisa menyimpan rahasia. Orang ini baik, akan memberi dan seterusnya. Begitu.